Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivasi pagi, jika suatu saat nanti kau jadi ibu, ketahuilah bahwa telah lama umat menantikan ibu yang mampu melahirkan pahlawan seperti Khalid bin Walid. Ataukah tak lagi ada wanita di negeri ini yang mampu melahirkan pahlawan seperti wanita-wanita Arab yang tak lagi mampu melahirkan lelaki seperti Khalid bin Walid? Jika suatu saat nanti kau jadi ibu, jadilah seperti Asma binti Abu Bakar yang menjadi inspirasi dan mengobarkan motivasi anaknya untuk terus berjuang melawan kezaliman. Isi kariman aumut sahidan, atau hiduplah mulia atau mati syahid, kata Asma pada Abdullah bin Zubair. Maka Ibnu Zubair pun terus bertahan dari gempuran Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ia kokoh mempertahankan keimanan dan kemuliaan tanpa mau tunduk kepada kezaliman, hingga akhirnya Ibnu Zubair syahid. Namanya abadi dalam sejarah syuhada dan kata-kata Asma abadi hingga kini. Jika suatu saat nanti kau jadi ibu, jadilah seperti Nuwair binti Malik yang berhasil menumbuhkan kepercayaan diri dan mengembangkan potensi anaknya. Saat itu sang anak masih remaja, usianya baru 13 tahun. Ia datang membawa pedang yang panjangnya melebihi panjang tubuhnya untuk ikut perang Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengabulkan keinginan remaja itu. Ia kembali kepada ibunya dengan hati sedih. Namun sang ibu mampu meyakinkannya untuk bisa berbakti kepada Islam dalam melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan potensi yang lain. Tak lama kemudian ia diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecerdasannya, kepandaiannya menulis dan menghafal Al-Quran. Beberapa tahun berikutnya ia terkenal sebagai sekretaris wahyu. Karena ibu, namanya akrab di telinga kita hingga kini, Zaid bin Sabit. Jika suatu saat nanti kau jadi ibu, jadilah seperti Safiyah binti Maimunah yang rela menggendong anaknya yang masih balita ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Keteladanan yang sesungguhnya Safiyah mampu membentuk karakter anaknya untuk taat beribadah, gemar ke masjid dan mencintai ilmu. Kelak ia tumbuh menjadi ulama hadis dan imam madhab. Ia tidak lain adalah Imam Ahmad. Jika suatu saat nanti kau jadi ibu, jadilah ibu yang harus mendoakan anaknya seperti Ummu Habibah. Sejak anaknya kecil, ibu ini terus mendoakan anaknya. Ketika sang anak berusia 14 tahun dan berpamitan untuk merantau mencari ilmu, ia berdoa di depan anaknya, "Ya Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam, anakku ini akan meninggalkan aku untuk berjalan jauh menuju keridhaan-Mu. Aku rela melepasnya untuk menuntut ilmu, meninggalkan Rasul-Mu. Oleh karena itu aku memohon kepadamu ya Allah, permudah urusannya, peliharalah keselamatannya, panjangkanlah umurnya agar aku dapat melihat sepulangnya nanti dengan dada yang penuh dengan ilmu yang berguna. Amin." Doa-doa itu tidak sia-sia. Muhammad bin Idris, nama anak itu, tumbuh menjadi ulama besar. Kita mungkin tak akrab dengan nama aslinya, tapi kita pasti mengenal nama besarnya, yaitu Imam Syafi'i. Jika suatu saat nanti kau jadi ibu, jadilah seorang yang pertama kali yakin bahwa anakmu pasti sukses, dan kau menanamkan keyakinan yang sama pada anakmu.
seperti ibunya Zawail yang sejak anaknya kecil telah menuliskan kamar DR Zawail di pintu kamar anak itu. Ia menanamkan kesadaran sekaligus kepercayaan diri, diikuti keterampilan mendidik dan membesarkan buah hati. Jadilah Ahmad Zawail seorang dokter, bukan hanya dokter, tapi dokter terkemuka di dunia. Dialah dokter muslim penerima Nobel bidang kimia tahun 1999. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah kami, keluarga kami dan saudara-saudara kami. Jadikanlah sebaik amal kami pada penutupnya. Jadikanlah kami dan keluarga kami sehat zahir dan batin. Lindungilah kami dari berbagai penyakit, bencana dan kesulitan lainnya. Jadikanlah kami insan yang pandai bersyukur dan bisa membahagiakan orang lain. Jadikanlah kami menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik cahaya kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.